semuanya, di sini kita akan menjelaskan tentang menilai buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian buku fiksi dan non-fiksi, kemudian ciri-cirinya, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi, kemudian tujuan pembelajaran fiksi dan non-fiksi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang bersih cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual. Sementara itu, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Buku non-fiksi berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Selanjutnya adalah ciri-ciri buku fiksi. Buku fiksi menggunakan gaya bahasa, menggunakan kata-kata bersifat konotatif, dan berdasarkan imajinasi atau khayalan. Selanjutnya adalah ciri-ciri buku non-fiksi, yaitu menggunakan gaya bahasa formal, menggunakan kata-kata bersifat denotatif, berdasarkan fakta, berbentuk tulisan ilmiah populer, dan berubah ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Kemudian adalah jenis-jenis fiksi dan non-fiksi. Jenis-jenis buku fiksi yaitu novel, kumpulan cerpen, dan drama. Dan kalau buku non-fiksi yaitu buku non-fiksi pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan kepribadian. Selanjutnya adalah tentang unsur-unsur fiksi dan non-fiksi. Unsur ekstrinsik buku fiksi adalah buku fiksi bahasa, latar belakang, pengarang, nilai-nilai dalam karya sastra, kemudian latar. Unsur intrinsik buku fiksi adalah buku non-fiksi pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan kepribadian. Unsur-unsur non-fiksi adalah tema, amanat, tokoh, sudut pandang, cover buku atau sampul buku, kata pengantar, daftar isi buku, daftar pusaka, glosarium, dan indeks. Kemudian adalah penilaian buku fiksi, yaitu tentang
tinjauan amanat, tinjauan nilai-nilai, dan komentar. Penilaian dalam buku non-fiksi. Sementara itu, nilai-nilai dalam buku pengayaan dapat dicari dengan meresensi buku. Seorang ahli bahasa, Goris Keraf, mendefinisikan resensi sebagai tulisan yang berisi tentang ulasan atau penilaian terhadap suatu karya tulis atau buku. Oleh karena itu, resensi lebih dikenal sebagai istilah ulasan atau bedah buku. Kemudian nilai-nilai non-fiksi ada 6 macam, yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai kepahlawanan. Indikator selanjutnya adalah tentang menjelaskan arti resensi, kemudian mampu mengidentifikasi unsur-unsur resensi. Resensi adalah tulisan yang menjelaskan atau berisi ulasan, pembahasan, penilaian atas kelebihan dan kekurangan sebuah karya baik yang berupa buku maupun yang berupa non-buku atau karya seni. Tulisan ini biasanya dimuat di media cetak seperti koran, majalah, atau tabloid. Dilihat dari segi isinya, terdapat berbagai macam resensi, antara lain resensi buku, non-fiksi dan fiksi, resensi film, resensi lukisan, dan sebagainya. Langkah-langkah meresensi buku, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, penjajakan atau pengenalan terhadap buku yang diresensi. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Peta permasalahan dalam buku itu perlu dipahami secara tepat dan akurat. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Yang keempat, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Yang kelima, menentukan sikap dan menilai. Organisasi atau kerangka penulisan, bagaimana hubungan antara bagian yang satu dan bagian yang lain, bagaimana sistematikanya. Hal yang harus diketahui sebelum menilai buku yaitu 1. Judul, yang kedua penulis, yang ketiga penerbit, yang keempat sampul, yang kelima cetakan atau edisi, yang keenam jenis kertas, yang ketujuh tahun terbit, yang kedelapan ISBN, dan yang terakhir kesembilan adalah harga. Unsur-unsur resensi ada 2, yaitu yang pertama, judul resensi dibuat menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Tidak harus diterapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesudah resensi selesai. Yang perlu diingat, judul resensi selaras dengan keseluruhan isi resensi. Yang kedua, identitas atau data buku. Data buku biasanya disusun sebagai
Berikut ini yaitu judul buku, pengarang penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, tebal buku, harga buku, jika perlu foto sampul buku. Karakter bahasa yang digunakan disesuaikan dengan karakter media cetak yang akan memuatnya dan karakternya pembaca yang akan menjadi sasarannya. Pemilihan karakter bahasa berkaitan erat dengan masalah penyajian tulisan. Misalnya, tulisan yang runtut kalimatnya, ejaannya benar, tidak panjang lebar atau bertele-tele, dan tidak terlalu banyak coretan atau bekas hapusan. Di samping itu, penyajian tulisan resensi bersifat padat, singkat, mudah ditangkap, menarik, dan enak dibaca. Tulisan yang menarik dan enak dibaca artinya enak dibaca baik oleh redaktor maupun pembaca. Kita perlu membiasakan diri membaca resensi itu dengan menempatkan diri sebagai redaktur atau pembaca. Untuk itu, kita mengambil jarak. Jadikanlah diri kita seolah-olah redaktur atau pembaca. Dengan cara ini, emosi kita sebagai penulis bisa ditinggalkan. Kita akan mampu melihat kekuatan dan kelemahan resensi kita. Sasaran resensi. Latar belakang penulis mengemukan tema buku, apa yang ingin disampaikan pengarang melalui bukunya. Penyajian tema secara singkat dapat dilengkapi dengan deskripsi mengenai isi buku. Jadi, ada titik singgung antara resensi dengan ikhtisar. Deskripsi tentang buku tidak hanya menyangkut isi buku, tetapi juga dapat penerbitnya, tebal buku, formatnya, memperkenalkan pengarangnya. Macam atau jenis buku. Penulis resensi harus mengklasifikasi mengenai buku yang diresensi. Keunggulan buku mengungkapkan segi-segi yang menarik buku tersebut. Organisasi buku, kerangka buku, hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain, selanjutnya isi buku, bahasa, dan teknik penyajian atau tampilan. Pola tulisan resensi. Meringkas atau sinopsis berarti menyajikan semua persoalan buku secara padat dan jelas. Sebuah buku biasanya menyajikan banyak persoalan. Persoalan-persoalan itu sebaiknya diringkas. Untuk itu perlu dipilih-pilih sejumlah masalah yang dianggap penting dan ditulis dalam suatu uraian yang benar. Menjabarkan atau deskripsi berarti mengungkapkan hal-hal menonjol dari sinopsis yang sudah dibuat. Bagian-bagian yang mendukung uraian itu dikutip meluas berarti menyajikan uraian sebagai berikut. Isi pernyataan atau materi buku yang sudah didapatkan dan dijabarkan kemudian diinterpretasikan. Organisasi atau kerangka buku bahasa kesalahan cetak. Membandingkan atau komparasi dengan buku-buku sejenis baik karya pengarang sendiri maupun karya pengarang lain. Menilai, mencangkup kesan resensi terhadap buku, terutama yang berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan buku. Nilai buku. Kegiatan meresensi buku adalah hakikat melakukan penilaian terhadap buku.
Menilai berarti mengulas, mempertimbangkan, mengkritik, dan menunjukkan kelebihan-kelebihan serta kekurangan-kekurangan buku dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab artinya mengajukan dasar-dasar atau argumen terhadap pendapatnya dan kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk membentuk pendapatnya itu, serta data yang meyakinkan. Dengan menyajikan kutipan-kutipan yang tepat dan relevan. Akan tetapi, sasaran penilaian organisasi, isi, bahasa, dan teknik itu sering sulit diterapkan secara mekanis. Suatu unsur sering lebih mendapat tekanan daripada unsur yang lain. Hal yang patut diperhatikan, sebaiknya tidak menggunakan salah satu unsur untuk menilai keseluruhan buku. Nilai buku, kesimpulan tentang kualitas buku, apakah baik atau tidak, pantas dibaca atau tidak. Hal ini akan lebih jelas apabila dibandingkan dengan karya-karya sejenis, baik yang ditulis oleh pengarang itu sendiri maupun yang ditulis oleh pengarang yang lain. Kelebihan resensi jika dibandingkan dengan tulisan lain seperti berita, artikel, dan karangan khas. Resensi lebih tahan lama, artinya andaipun resensi dikembalikan oleh redaksi, resensi itu masih dapat dikirim ke media lain. Demikian pula buku yang diresensi tidak harus buku yang baru terbit. Kita boleh meresensi buku yang terbit setahun yang lalu, asalkan buku itu belum pernah dimuat di media yang akan dituju. Meskipun demikian, pada umumnya, buku yang diresensi buku-buku yang baru terbit. Menambah wawasannya, informasi dari buku sangat berguna untuk menambah wawasan berpikir dan mengasah daya kritis. Kita juga bisa menilai apakah buku itu bermutu atau tidak.